Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Hud surat 11 ayatnya 114. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perbuatan baik itu mengenyahkan perbuatan buruk. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi tentang arti wasilah yang sesungguhnya, hendaklah saudara suka memperhatikan fakta lainnya lagi yang terdapat di dalam Quran suci. Apa saja yang digunakan sebagai penyambung antara dua benda hingga bergabung menjadi satu, itulah yang disebut wasilah. Apakah masuk akal bahwa barang suci dan barang yang tidak suci itu dapat digabungkan? Apakah masuk akal bahwa barang-barang yang sifatnya berlawanan itu dapat disambung menjadi satu dengan menggunakan barang ketiga, yaitu wasilah, dengan tetap mempunyai sifat-sifatnya yang asli? Jika kita memahami ajaran-ajaran Quran suci, maka terbukalah kenyataan bahwa kita hanya dapat memperoleh berkahnya salah satu sifat ilahi jika kita mau memupuk sifat itu dalam diri kita. Masing-masing mencari jodohnya sendiri-sendiri, baik dalam perkara spiritual maupun dalam perkara fisik. Jika kita tidak dapat memperlihatkan kasih sayang terhadap orang lain, kita pun tidak layak untuk menerima kasih sayang ilahi. Allah itu maha asih, dan jika saya tidak demikian, maka tidak mungkin ada penyambungan antara saya dengan Allah Ta'ala. Kasih sayang dan sewenang-wenang itu tidak dapat menjadi satu. Jadi satu-satunya cara untuk mewujudkan perhubungan antara saya dengan Allah adalah memupuk budi kasih sayang dalam diri kita. Dengan demikian terciptalah persesuaian dengan Allah Ta'ala. Dan bagaimana saya dapat berbuat demikian selain dengan amal perbuatan kasih sayang? Jadi satu-satunya wasilah bagi orang Islam adalah amal perbuatan baik. Quran suci berfirman, celupkan dirimu dengan sifat-sifat Tuhan untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Satu-satunya syafi yang memberi syafaat adalah Nabi suci Muhammad SAW, karena percontohan beliau yang sempurna itu menjiwai kita untuk berjalan di sepanjang jalan yang menuju kepadanya. Jejak-jejak yang beliau tinggalkan untuk petunjuk kita adalah satu-satunya wasilah kepada Allah Ta'ala. Ini bukan tahayul, melainkan fakta yang terang. Dengan mengikuti Nabi suci Muhammad SAW itu berarti mengikuti Quran suci, yaitu alat satu-satunya untuk menyucikan diri kita dari segala macam kekotoran. Kesaktian seperti itu tidak terdapat dalam kitab-kitab suci yang lainnya. Sebaliknya, penebusan dosa itu memberi dorongan baru untuk berbuat dosa. Karena penebusan dosa itu melemahkan rasa tanggung jawab,
maka ia hanya menjadi ucapan atau menjadi umpan kejahatan saja. Lagi pula, penebusan dosa itu tidak memungkinkan manusia mencapai keselamatan seperti tersebut di atas itu. Keselamatan menurut Islam itu tidak berarti pembebasan diri dari hukuman yang setimpal bagi suatu kejahatan. Keselamatan itu berarti memupuk sifat-sifat positif dalam diri manusia. Keselamatan seorang penindas umpamanya itu bukan pembebasan dari hukuman kekejamannya, melainkan terjadi atas lenyapnya sifat lalim itu daripadanya. Dalam istilah Islam, neraka itu sebutan bagi segala macam proses yang menyakitkan yang harus dijalani oleh manusia berdosa dengan tujuan untuk membersihkan mereka dari nafsu-nafsu jahat. Jadi jika keselamatan itu sekedar menghindari kesakitan lahir, penebusan dosa itu mungkin ada gunanya. Akan tetapi jika kekotoran hati kita itu membentuk api neraka, dan jika keinginan-keinginan rendah dalam kodrat kita itu ada hukumannya, maka tidak ada obat yang lebih manjur kecuali memperbaiki batin kita sendiri. Jadi hal-hal semacam kifarat, fidyah, dan syafaat itu tidak bermanfaat sedikitpun untuk menjamin keselamatan kita yang seharusnya timbul dari batin kita sendiri. Malahan sebaliknya, hal-hal semacam itu menjadi sebab utama bagi kebobrokan manusia baik rohani maupun jasmani. Demikian kajian Khawaja Kamaluddin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.